di Indonesia mengalami tren peningkatan pasca di Indonesia mengalami tren peningkatan pasca lebaran dari 2021 hingga 3 pekan pasca lebaran ada 5 provinsi. Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang masa PSBB transisi. PSBB transisi diperpanjang selama 14 hari. Intuisi merupakan kapasitas untuk mencapai pengetahuan langsung tanpa adanya pemikiran yang rasional. Intuisi juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan intuitif merupakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi atau perasaan dan naluri yang dihasilkan dari serangkaian proses pengalaman. Pengambilan keputusan intuitif ini dianggap sebagai cara yang paling tidak rasional dalam pengambilan keputusan. Karena pengambilan keputusannya tanpa gangguan pemikiran rasional atau pemikiran logis. Pengambilan keputusan dengan intuisi digunakan dalam situasi yang ambigu, tidak stabil, atau pada waktu terdapat informasi yang berlebihan. Lalu bagaimana dengan proses metode keputusan intuitif? Yang pertama, dengan firasat holistik, yaitu penilaian yang didasarkan pada integrasi bawah sadar informasi yang disimpan dalam memori. Yang kedua, dengan pengalaman otomatis, yaitu pilihan yang berdasarkan situasi yang akrab dan aplikasi sebagian bawah sadar dari informasi yang dipelajari sebelumnya terkait dengan situasi itu. Yang ketiga, dengan keahlian. Dan yang terakhir adalah dengan perasaan atau feeling, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, preferensi, dan situasi atau kondisi seseorang. Adapun beberapa hal yang memungkinkan menggunakan pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama, adanya ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi. Yang kedua, hanya sedikit preseden untuk diikuti. Ketiga, variabel-variabel yang terkait kurang dapat diramalkan secara ilmiah. Yang keempat, fakta terbatas. Kelima, fakta tidak jelas menunjukkan jalan untuk dituruti. Keenam, data analisis yang kurang berguna. Yang ketujuh, adanya beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih, di antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing. Dan yang terakhir, waktu terbatas dan adanya tekanan untuk segera diambil keputusan yang tepat. Keuntungan menggunakan metode pengambilan keputusan intuitif di antaranya adalah pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskannya. Keputusan intuitif ini lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek atau lebih singkat. Sedangkan untuk masalah yang pengaruhnya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan intuitif ini akan memberikan kepuasan. Kemampuan pengambilan keputusan dari pengambilan keputusan itu sangat berperan, maka dari itu perlu dimanfaatkan dengan baik. Pengambilan keputusan intuitif di dalam organisasi penting untuk menghadapi kondisi organisasi yang sulit bertahan dalam tercapainya tujuan yang semakin berkompetitif, dalam resiko perkembangan zaman dan ketidakpastian lingkungan maupun masalah individu. Sehingga dengan organisasi, terutama pemimpin modern sekarang ini, dituntut untuk mampu menghadapi lingkungan yang kompleks, sehingga dibutuhkan pemikiran kreatif dan inovatif yang diperoleh dari pemikiran intuisi ini. Seperti yang telah kita ketahui, kasus COVID di Indonesia terus mengalami kenaikan. Tentunya di masa pandemi ini, seorang pemimpin perlu segera bertindak dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kasus positif COVID melakukan berbagai tindakan dari beberapa pengambilan keputusan, salah satunya menggunakan metode pengambilan keputusan intuitif. Dalam pengambilan keputusan intuitif di masa pandemi ini, yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar atau disingkat dengan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang pada saat ini sebagai bentuk upaya untuk menghindari kerumunan demi keselamatan masyarakat dari penularan COVID-19. Namun, kondisi saat ini banyak sekali masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID pun mengalami lonjakan yang cukup signifikan.
Berdasarkan laporan, pelanggaran PSBB terbanyak terjadinya yaitu kerumunan masyarakat. Kerumunan masyarakat yang baru-baru ini juga terjadi seperti terkait dengan isu di restoran, mudik lebaran, vaksinasi, dan juga di bandara. Berita pertama datang dari McDonald, di mana peluncuran menu baru di seluruh gerai restoran ternama di Indonesia mengakibatkan sejumlah gerai kebanjiran pesanan. Menu baru itu merupakan kerjasama antara pihak restoran dengan salah satu grup boyband K-pop terpopuler, di mana banyaknya pembeli disebabkan adanya promo dan harga yang murah, sehingga menyebabkan antrian mengular dan kerumunan terjadi di banyak gerai di Indonesia. Antrian driver ojek online juga terlihat begitu panjang untuk layanan drive-thru. Kerumunan terjadi di sejumlah daerah akibat antrian tersebut. Satpol PP terpaksa melakukan pembubaran kepada ojek online yang berkerumun di sejumlah gerai itu. Pihaknya juga menegur dengan memanggil manajemen untuk mengatur agar antrian tidak sampai menimbulkan kerumunan. Petugas mengambil kebijakan membubarkan kerumunan tersebut karena rawan terjadi penularan dan meminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Selaras dengan pernyataan Kementerian Kesehatan yang meminta agar semua pihak mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Semua gerai yang sempat menimbulkan kerumunan juga bakal diberi sanksi sesuai dengan peraturan wali kota. Selain itu, pemesanan pakai promo juga dihentikan hingga dalam waktu yang tidak ditentukan. Sanksi penutupan sementara pun diberikan oleh pihak Satpol PP. Tindakan penutupan diambil karena kerumunan itu sudah dianggap melanggar protokol kesehatan terkait dengan penularan COVID-19. Gerai tersebut akhirnya didatangi oleh Satpol PP, polisi, dan juga pihak TNI. Polisi menutup sementara gerai karena tidak ingin kerumunan di gerai resto cepat saji memicu klaster penularan COVID-19. Keputusan dalam pengambilan tindakan untuk melakukan penutupan gerai resto tersebut menggunakan gaya intuitif dalam pengambilan keputusan. Hal ini dilakukan demi memprioritaskan keselamatan dan keamanan konsumen dan pelanggan dari penularan COVID-19. Sehingga saat ini Kapolsek masih terus memantau situasi di lapangan sebagai antisipasi agar kerumunan tidak terjadi lagi dan semakin parah. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan lonjakan setiap pada libur panjang, termasuk pada saat libur Lebaran. Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan mobilitas penduduk. Pemerintah telah menerapkan kebijakan pembatasan pergerakan selama liburan untuk mencegah penularan COVID-19. Keputusan Presiden tentang pelarangan mudik Lebaran 2021 menunjukkan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19. Presiden menetapkan pandemi ini sebagai bencana nasional karena bencana ini tidak diprediksi sebelumnya yang menggunakan gaya intuitif dalam pengambilan keputusan. Seperti keputusan yang baru-baru ini Presiden Jokowi tetapkan, yaitu penetapan larangan mudik Lebaran 2021. Pelarangan mudik bertujuan untuk mengontrol penyebaran COVID-19 karena tidak memungkinkan pemudik menerapkan protokol kesehatan karena berada di dalam kendaraan yang padat dan tertutup sehingga risiko penularan akan semakin tinggi. Keputusan ini ditetapkan secara sepihak karena mengingat Lebaran merupakan momen penting untuk menjalin silaturahmi kepada keluarga, terutama yang berada di perantauan. Jika mudik Lebaran diperbolehkan, dikhawatirkan akan menjadi klaster baru untuk kasus COVID-19 karena akan terjadi kerumunan-kerumunan yang belum tentu mematuhi protokol kesehatan. Dengan peniadaan mudik serta pengetatan sebelum dan setelahnya diharapkan terjadi pengurangan mobilitas penduduk sehingga dapat mengurangi potensi dari penularan COVID-19. Larangan mudik Lebaran 2001 menjadi salah satu dari serangkaian hal yang perlu diupayakan pemerintah sesuai dengan pedoman WHO untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Perlu meningkatkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan di tiap daerah dalam menangani lonjakan kasus COVID-19 melalui pembatasan mobilitas
tes COVID, disiplin 5M, vaksinasi hingga PPKM. Provinsi Jawa Tengah telah mengalami lonjakan kasus COVID-19 harian. Data terakhir per Rabu ini tercatat sekitar 1.768 orang terkonfirmasi positif sehingga total kasus di Jawa Tengah sebanyak 11.786 orang. Ada sekitar 989 pasien dinyatakan sembuh dengan total kesembuhan yaitu 188.032 orang dan 13.585 orang meninggal dunia. Sementara itu, Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 mencatat terdapat 32 kabupaten atau kota di Jawa Tengah yang berpotensi mengalami lonjakan. Oleh karena itu, vaksinasi di Jawa Tengah pun mulai digencarkan. Salah satunya di Semarang. Vaksinasi digelar di Pemprov Jateng bersama dengan Pemkot Semarang dan target yaitu 1.000 vaksinasi per hari. Vaksin yang diberikan diprioritaskan kepada lansia dengan usia 50 tahun ke atas dan warga yang bekerja di sektor pelayanan publik. Namun vaksinasi yang digelar di Gedung Gredika Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur Jateng pada Rabu 9 Juni 2021 telah memicu kerumunan warga. Kerumunan ini disebabkan karena terdapat kesalahan informasi yang beredar di WhatsApp bahwa usia yang diperbolehkan untuk vaksin mulai dari 18 hingga 59 tahun. Akan tetapi, informasi tersebut tidak sesuai dengan rilis resmi termasuk di sosial media milik Ganjar Pranowo bahwa penerimaan vaksin yakni minimal usia 50 tahun. Kecuali bagi pengantar lansia juga diperbolehkan seperti pada konsep kementerian jika membawa 2 lansia, pendampingnya diperbolehkan mendapatkan vaksin. Banyak dari warga yang terus-menerus berdatangan dan tidak mengetahui sasaran vaksin tersebut sehingga antrian di lokasi vaksinasi semakin memanjang dan menciptakan kerumunan. Akibatnya, Satpol PP hingga Gubernur Ganjar Pranowo turun tangan untuk mengurai kerumunan tersebut agar tidak menciptakan klaster COVID-19 baru. Dengan menggunakan keputusan intuitif ini, dalam menanganinya, Gubernur Ganjar Pranowo dibantu dengan Satpol PP melakukan pembubaran kerumunan bagi yang tidak termasuk dalam kategori vaksinasi minimal berusia 50 tahun ke atas dan menghimbau bagi mereka untuk menunggu vaksinasi pada tahap berikutnya. Jadi, untuk menghentikan persebaran kasus COVID-19 di Indonesia, sangat penting bagi masyarakat untuk mematuhi PSBB dengan baik. Pemerintah juga harus terus mengawasi dan memastikan peraturan pembatasan sosial ini berjalan dengan semestinya. Demikian pemaparan singkat pada video ini. Semoga video ini dapat memberi gambaran bagaimana pengambilan keputusan intuitif itu jika dikaitkan dengan isu yang terjadi pada lingkungan masyarakat seperti sekarang ini.